Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, secara tegas menyatakan dia bisa memenangkan Pilpres 2024 karena dukungan dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Karena itu secara demonstratif Prabowo meneriakkan ucapan terima kasih kepada Jokowi dan ini kemudian disambut oleh yel-yel dari kader Gerindra. Prabowo menyampaikan hal itu ketika memberikan sambutan pada hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang dilangsungkan di Sentul Convention Center Jawa Barat hari ini, Sabtu 15 Februari 2025. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita si Indonesia maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Apakah mereka punya kekurangan? Punya kekurangan. Apakah mereka punya kesalahan? Punya kesalahan. Tapi mereka telah berbuat dan kita tidak mau belajar dari kekurangan. Kita harus belajar dari kekurangan. Supaya kita meningkat. Saudara-saudara sekalian, dalam 100 hari alhamdulillah kita telah berbuat banyak. Tapi ini belum apa-apa. Rakyat mengharapkan lebih dari kita. Dan kita jangan besar kepala. 100 hari bukan permintaan saya. Dari mana tradisi kinerja 100 hari? Siapa dapat raport? Orang sekolah dasar aja nggak 100 hari kok. Iya kan? Masuk sekolah itu setahun. Ini lagi pengamat-pengamat pinter lagi itu. 100 hari kinerja. Nggak tahu dapat nilai bagus, kecewa mereka. Kita jangan
cepat puas, jangan bangga, tidak. Ini dorongan bagi kita. Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita berbuat ini, saya di sini karena dukungan banyak pihak. Dan saya harus katakan bahwa alih kekuasaan, transisi dari Presiden ke-7 ke Presiden ke-8, saya kira suatu transisi yang salah satu transisi yang paling mulus. Kita berada di jalan yang benar. Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun beliau sudah membantu. Memperlancar kegiatan kita. Sehingga hasil 100 hari sebenarnya bukan 100 hari. Mungkin ya 200 hari lah. Sebelum serah terima, beliau sudah manggil saya terus. Bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan. Karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? 20 yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian. Masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa.
Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Kendati tidak dikaitkan dengan fenomena maraknya tuntutan agar Jokowi diadili, tapi pernyataan Prabowo yang mengingatkan bahwa semua pemimpin termasuk Jokowi punya jasa besar kepada bangsa dan negara, itu jelas itu merupakan sikap resmi Prabowo sebagai seorang presiden menyikapi tuntutan yang marak di berbagai kota di Indonesia ini. Karena belakangan ini kan grafiti adili Jokowi itu bahkan kemudian unjuk rasa juga berlangsung di berbagai kota. Jadi kalau Anda masih berharap bahwa Jokowi akan diadili, ya selama Prabowo memerintah itu nggak akan terjadi. Apalagi secara personal kan Prabowo merasa punya hutang budi yang sangat besar terhadap Jokowi. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan ke rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya. Sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin lihat Indonesia. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Benar? Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7. Dukungan dari Presiden ke-6. Dukungan dari Gus Dur, dari langit. Kok nggak bisa kalah kita kemarin itu. Dan saudara-saudara, kembali lagi angka ya. KPU mengumumkan saya menang pada hari itu, waktu pengumumannya, saya menang 58,58. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 13, 26. 26, 8. Benar. Habis itu, saya dan Mas Gibran dilantik tanggal 20 Oktober 2024. 20 Oktober. 2 tambah 10. 13 ya. 2 yang dilantik tanggal itu pasangan nomor 2. Bukan aku yang atur loh. Saya nggak bisa pilih tanggal kan. Bukan kita atur. Ini sudah tondo-tondo. Berarti kita insya Allah akan berhasil membawa kebaikan kepada negara dan bangsa rakyat Indonesia. Jadi apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu.
Semuanya punya bagian. Ibarat kita bangun rumah. Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak Habibie, ya kan, Gus Dur, Ibu Mega. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Maaf, kalau ada yang mau jelek-jelekan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan. Karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk Republik ini. Pak SBY, Presiden mengatasi krisis demi krisis. Dibantu hadapi. Krisis keuangan mereka atasi. Kita hormatilah orang yang telah berbuat baik. Pak Jokowi, saya katakan, beliau sangat berjasa. Sikap Prabowo terhadap Jokowi itu sesungguhnya bukan pertama kali dia sampaikan. Senin lalu, tanggal 10 Februari, saat pidato di Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Prabowo kan juga menyindir orang-orang yang ingin memisahkan dia dengan Jokowi yang dia anggap itu hanya sebagai lucu-lucuan. Tapi dia juga mengingatkan bahwa perilaku itu perilaku buruk, yang mengkuyo-kuyo. Tapi dia waktu itu menyebutnya mengkuyu-kuyu orang yang sudah tidak berkuasa seperti Jokowi. Jadi makin jelas ya bahwa Anda boleh unjuk rasa setiap hari di mana-mana, buat grafiti di seluruh penjuru negeri ini. Tapi selama Prabowo masih berkuasa, jangan berharap kalau Pak Jokowi itu akan diadili. Karena itu bertentangan dengan nilai dan sikap yang dianut atau dipegang teguh oleh Prabowo sebagai seorang yang menjunjung tinggi falsafah Jawa, mikul dur mendem jero. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.